1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Konten TikTok Bima Yudho Saputro kritik jalan rusak di Lampung viral, hingga buat Presiden Jokowi turun tangan. Kritik Bima berhasil ciptakan efek domino, picu kemarahan warga Lampung yang selama bertahun-tahun disuguhkan dengan jalan berlubang penuh lumpur. Bukan hanya di Lampung, fenomena jalan rusak jamak kita jumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia, di mana jalan yang diperbaiki hanya akan bertahan beberapa bulan sebelum akhirnya kembali rusak dan berlubang. Keriuhan warga Lampung yang mengungkapkan keluh kesah dan membagikan video situasi jalan rusak di sosial media tidak cukup memicu efek domino di daerah lain. Padahal, sektor pengadaan barang dan jasa seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya memang seringkali dijadikan ladang panen bagi koruptor untuk melakukan kecurangan dan korupsi. 64% korupsi yang terjadi di tahun 2019 merupakan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat memicu penyelewengan di semua tahapan pengadaan. Mulai dari tahap perencanaan, pemilihan tender, penandatanganan kontrak, pelaksanaan proyek, hingga evaluasi. Kritik jalan rusak di Lampung bisa menjadi salah satu contoh baik bagaimana keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah dan menurunkan risiko korupsi. Pengawasan masyarakat juga akan membawa dampak positif dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bagaimana caranya mengetahui potensi terjadinya korupsi terhadap suatu proyek pembangunan jalan dan atau fasilitas umum lainnya? Kali ini kami akan memperlihatkan bagaimana proses penyusunan laporan investigasi dan pengawasan oleh tim Nowhere dari Lomba Monitoring Maraton tahun 2021 yang bisa dengan mudah masyarakat lakukan menggunakan tools utama yakni OpenTender.net. OpenTender.net merupakan sebuah platform online yang menyediakan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses data mengenai tender-tender yang sedang berlangsung, termasuk informasi mengenai anggaran, proses pengadaan, dan pihak-pihak yang terlibat, beserta potensi resiko kecurangannya. Tim Nowhere juga menganalisis informasi dari berbagai sumber terbuka yang tersedia di internet dan memakai rekaman video yang tersebar di YouTube. Pemantauan menggunakan OpenTender.net kali ini akan difokuskan pada proyek konstruksi yang berisiko tinggi pada tahun 2020. Selanjutnya, tim mencari perusahaan rekanan yang memiliki proyek terbanyak dari LPSE Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota DKI Jakarta, dan Denpasar. Berdasarkan ranking terbanyak proyek yang dikerjakan dan banyak informasi yang muncul di laman dalam pencarian. Pertama, kunjungi situs OpenTender.net, pastikan kamu sudah login untuk bisa mengakses data yang dibutuhkan. Pilih mulai pantau, klik export, pilih tahun anggaran 2020, pilih kelima LPSE tersebut, selanjutnya ekspor kelima file Microsoft Excel tersebut, dan gabungkan menjadi satu file. Jika diperingkat berdasarkan banyak proyek yang dikerjakan, akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, tim memilih beberapa kejadian di mana terdapat indikasi penyelewengan. Dilihat dari skor potensi kecurangan masing-masing tender dalam rentang 60-100. Kemudian mereka melakukan pengecekan dokumen yang relevan seperti spesifikasi teknis, jadwal pekerjaan, dan pemilihan pemenang, serta penelusuran di laman pencarian setiap paket pengadaan tersebut. Temuan awal kami menunjukkan adanya kejanggalan dalam paket pekerjaan pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok atau BIL Mandalika yang dilelang mulai tahun 2020 dan dibagi menjadi 3 paket. Kejanggalan itu diantaranya terdapat berita pengaduan diduga bahwa telah terjadi modus pengaturan tender. Banyak berita kebut pengerjaan yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pengerjaan. Salah satu berita yang dimuat Antara News dengan judul Intelijen Kejaksaan Telaah Penyelewengan Proyek Bypass BIL Mandalika. Menurut perwakilan Intelijen Kejaksaan, Ade Mukhlis, ketiga paket lelang memiliki syarat yang sama dan semua perusahaan mengajukan dokumen yang sama dalam setiap proses lelang. Tapi perusahaan yang sebelumnya telah dinyatakan gugur pada paket pertama bisa menang di paket kedua. Begitu juga nama perusahaan yang dinyatakan gugur pada paket kedua malah dinyatakan menang di paket pertama. Sehingga patut diduga ada gratifikasi atau bentuk pemufakatan jahat dalam proses lelang tersebut. Tim Nowhere mencocokkan kebenaran berita tersebut dengan data yang dimiliki dan melakukan pengecekan ulang dalam situs LKPP.
Biasanya tender dipilih berdasarkan indikator termurah dan atau skor tertinggi. Dalam ketiga paket pembangunan jalan Bil Mandalika hanya dipilih berdasarkan skor tertinggi. Namun disinilah kejanggalan besar muncul yang mengkonfirmasi pemberitaan yang ada bahwa telah terjadi modus pengaturan tender. PT Adikarya pada paket pertama dianggap gagal dalam memenuhi metode pelaksanaan pengerjaannya, namun dimenangkan dalam paket kedua. Padahal secara teknis, seharusnya pengerjaan dan bahannya memiliki kualitas yang sama. PT Nindya Karya Wilayah 7 menang di paket pertama. Namun dalam paket lain, PT Nindya Karya Wilayah 7 dianggap tidak memiliki kemampuan. Bagaimana mungkin perusahaan yang dianggap tidak memiliki kemampuan malah dimenangkan dalam paket pertama? PT Yasa Patria yang dalam paket 1 dan 2 berturut-turut berada pada peringkat 271 dan 285. Secara mengejutkan bisa memenuhi kualifikasi dan memenangkan paket 3. Bagaimana bisa dengan jadwal lelang tender bersamaan dan syarat yang sama, ketiga perusahaan menghasilkan penilaian kualitas teknis dan pengerjaan yang berbeda-beda dalam setiap paket? Ketika tim Nowhere mencari kata kunci paket Bil Mandalika, banyak berita tentang kebut pengerjaan bermunculan. Mereka juga menemukan satu akun YouTube pekerja proyek Bil Mandalika yang meliput proses pembangunan proyek tersebut, menyampaikan bahwa paket 3 berjalan jauh lebih lambat ketimbang paket 1 dan 2. Dalam komentar video yang lain, tim secara tidak sengaja menemukan potensi kerugian negara. Pekerja tersebut menanggapi pertanyaan netizen tentang lebar ruas jalan yang hanya 7,5 meter. Yang mana berbeda dengan informasi yang telah dipublikasikan oleh pemerintah. Tim Nowhere pun mencoba memverifikasi informasi tersebut. Apakah benar telah terjadi pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya? Perhitungan berdasarkan tangkapan layar dan perbandingan dimensi ukuran mobil, diketahui lebar jalan hanyalah kurang lebih 22 meter. Lebih kecil dari yang dikabarkan sebesar 50 meter. Apabila demikian dapat diasumsikan akan berpotensi terjadinya kerugian negara. Tim Nowhere juga melakukan penelusuran rekam jejak ketiga perusahaan tersebut, di mana PT Nindya Karya Wilayah 7 dan PT Adikarya terjerat kasus korupsi, serta proyek yang ditangani PT Yasa Patria senilai 160 miliar mangkrak. Seharusnya, UKPPBJ yang bertugas menelusuri rekam jejak perusahaan bisa memberikan laporan perusahaan bermasalah ke LKPP agar tidak diloloskan untuk mengikuti tender. Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan diduga kuat dalam proses ketiga paket tender tersebut telah terjadi pengaturan pemenang tender meski belum jelas pengaturan tendernya, melalui persengkokolan horizontal atau vertikal. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang tinggal sebulan, terdapat kemungkinan proyek yang dikerjakan terburu-buru dan dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Melalui pengukuran dari citra foto atau video, terdapat dugaan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sebagaimana yang dijanjikan oleh pejabat publik kepada media online atau cetak, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Hasil pemantauan ini juga telah dilaporkan ke pihak-pihak terkait seperti LKPP agar bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Pemerintah melalui LKPP sudah sedari dulu berusaha membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun tentu, upaya dari lembaga pemerintah tidak dapat berjalan utuh tanpa adanya kolaborasi dari masyarakat. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh tim Nowhere sangat penting untuk menurunkan risiko korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Masyarakat dapat memanfaatkan tools seperti opentender.net yang akan mempermudah pengawasan dan menekan risiko korupsi. Pertama, opentender.net membantu masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi indikasi korupsi dan kecurangan dalam proses pengadaan. Kedua, transparansi yang diberikan oleh opentender.net mendorong kompetisi yang sehat di antara para penawar. Ketiga, pengawasan ini juga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan menghindari terjadinya pemborosan anggaran. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita lawan korupsi di sektor PBJ dengan melakukan pengawasan melalui opentender.net. Dengan pengawasan yang ketat,
celah korupsi dapat kita tutup lebih rapat.